hormati Ibu Ida yang akan melaksanakan desiminasi, Bapak Ibu Guru SMK Takhasus yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini, siang ini kita dalam keadaan nikmat, sehat, nikmat, sempat untuk melaksanakan desiminasi aksi nyata 1.4 budaya positif di SMK Takhasus Al-Quran Wonosobo. Adapun acara hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan. Menempati acara yang ketiga adalah inti dari desiminasi aksi nyata 1.4 budaya positif di SMK Takhasus Al-Quran tercinta ini. Kemudian ada sesi tanya jawab. Baik, untuk menyingkat waktu, berhubung waktu sudah menjelang sore, mari acara ini kita mulai dengan bacaan Lillahi Ta'ala Al-Fatihah. Terima kasih sekali, semoga dengan bacaan kitab Fatihah kita akan diberi jalan yang lurus untuk mengapresiasikan budaya positif di sekolah kita. Menempati acara yang kedua yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Lutfik, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan Islam. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bagus dan yang kita hormati Bapak Tuan Guru SMK Takhasus di bagian akuntansi yang kami hormati, yang kami banggakan beliau Buja selaku salah satu dari 3 guru penggerak di SMK Takhasus. Alhamdulillah kita siang menikah kita semua bisa berkumpul di Surabaya dalam rangka mengikuti prosesi desiminasi dari salah satu guru penggerak di Pondok Wijanur. Yang kedua, salat dan salam semoga tercurah terima dan suasana yang besar Muhammad SAW. Bapak yang menghormati, perkenankan kami mewakili beliau Bapak Kepala Sekolah menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih kehadiran jenengan semuanya dalam rangka mensukseskan ikut berpartisipasi dalam rangka desiminasi guru penggerak tahun ini di SMK Takhasus. Yang kedua, sekolah atas nama Bapak Kepala Sekolah mewakili kami menyampaikan semoga berharap besar semoga konsep guru penggerak di SMK Takhasus benar-benar dapat berjalan secara selaras, bagaimana memadukan pembelajaran bermuara pada siswa, kemudian bagaimana para guru penggerak bisa menggerakkan minimal diri sendiri, kemudian di tahap berikutnya berharap semoga menggerakkan lingkungan sekolah secara meluas. Demikian pengantar dari kami, nanti bisa dilanjutkan dari Bunda selaku guru penggerak. Kami cukupkan salah-salah kata untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Mudah-mudahan sambutannya sangat memberi kita semangat di siang hari ini. Mari kita ikuti acara inti desiminasi guru penggerak aksi nyata 1.4 budaya positif di SMK Takhasus yang langsung akan dibawakan oleh Ibu Ida Nur Azizah, Sarjana Pendidikan. Waktu 60 menit minimal. Monggo kita cari waktu seringkas mungkin, sepadat mungkin, selengkap mungkin. Kepada Anda dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yesus, ada saya, Ida Nur Azizah, kemudian ada Bapak Saiful Khair dan Bapak Wahyu Susanto akan melakukan sedikit berbagi tentang materi-materi, kemudian pengetahuan serta pengalaman yang kita dapatkan selama kurang lebih 2 bulan. Tujuannya yang pertama, ini kita melakukan diseminasi itu sebagai momentum kita berbagi. Jadi apa yang kita ketahui, apa yang kita dapatkan di dalam program pendidikan guru penggerak bisa kita terapkan, bisa kita sampaikan kepada teman-teman kita, kemudian kepada anak didik kita, dan tentunya yang pertama adalah kepada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, salah satunya juga arahan dari Bapak Mas, Bapak Ahmad Bukit, bahwa ketika kita mengikuti suatu seminar ataupun kita mengikuti NGMP, biasanya kita memberikan sedikit ilmu kita kepada teman-teman yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, ini momentum untuk pemecahan masalah terkait sekolah atau terkait permasalahan siswa, karena akhir-akhir ini itu kan banyak sekali permasalahan siswa yang ternyata modulnya itu atau materinya itu hampir sama dengan materi yang kita dapatkan di pendidikan guru penggerak atau program guru penggerak. Salah satunya ketika siswa terlambat, kemudian ketika siswa tidur di kelas, bagaimana caranya kita untuk menghadapi mereka dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, momentum untuk memahami paradigma pendidikan pada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, namanya saja merdeka. Kalau kita ingin memerdekakan siswa, otomatis kita harus merdekakan dulu cara mengajar kita kepada mereka. Nah, untuk itu hendaknya kita mempunyai nilai-nilai yang perlu kita tanamkan di dalam hati. Salah satunya mandiri, kita tidak tidak berputus asa, atau kita selalu menuntut ilmu dari buaya sampai ke yang lahat atau utlubul hilmah ila fitina. Itu tujuan kami. Kemudian saya lanjutkan, karena di sini itu kan waktunya lama, waktunya sekitar 60 menit. Otomatis saya akan menyita waktu Bapak Ibu sekalian. Namun demikian, saya harap duduknya Ibu Bapak di sini sebagai ladang ibadah Ibu Bapak, kemudian sebagai amal jariah Ibu Bapak di sekolah ini. Untuk itu saya mohon kepada Bapak Ibu semua ya fokus sejenak kepada permasalahan kita di sekolah, kemudian permasalahan kita di kelas. Untuk apa? Untuk generasi kita, untuk kita sendiri, untuk anak-anak kita, dan lebih besar lagi untuk sekolah kita. Ini. Kemudian sebelumnya ada pertanyaan pemantik. Kira-kira Bapak Ibu di sini, praktik profesi pendidikan yang sudah dilakukan selama ini itu seperti apa? Kemudian apakah dalam menjalankan praktik selama ini sudah dikatakan berhasil? Ya, kira-kira praktiknya seperti apa? Apakah kalau ada anak yang terlambat kita langsung misalnya marah-marah, ataupun kita lakukan pendekatan dan lain sebagainya. Lantas bagaimana pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Ini sangat sesuai dengan kurikulum merdeka. Bahkan beberapa hari yang lalu itu kan ada PMM ya, tentunya Bapak Ibu sudah membuka kira-kira modul-modulnya seperti apa, materinya seperti apa, dan penerapannya atau aksi nyatanya itu seperti apa. Ini pertanyaan pemantik, boleh dijawab di dalam diri Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya berikut filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ini adalah salah satu tokoh sejarah pahlawan kita yang disebut sebagai Bapak Pendidikan, karena beliau itu mampu membuka pendidikan, mampu membuka wawasan dari orang-orang pribumi yang pada saat itu sedang dijajah. Memang dulu itu
di Indonesia ada pendidikan dan kita orang pribumi diperbolehkan mengikutinya. Tapi bagaimana pendidikannya? Apakah mewujudkan orang pribumi sebagai produsen atau konsumen? Kita lihat saja sekarang inilah mentalitas anak-anak kita, murid-murid kita, itu kan mereka cenderung memanfaatkan daripada kita membuat untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Itu makanya kita sebagai konsumen bukan produsen. Dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah suatu tuntunan atau menuntun kekuatan kodrat anak untuk apa? Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini adalah konsep pendidikan kita yang seutuhnya. Jadi mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik itu dunia maupun akhirat. Jadi kalau misalkan di dalam pendidikan kok kita masih menerapkan kamu harus nilainya 100, tapi sikapnya misalkan 70, itu akan tidak berimbang sesuai dengan filosofi beliau yang akan kita terapkan di kurikulum pendidikan. Ini yang pertama. Kemudian konsep yang kedua atau filosofi yang kedua, bahwa pendidik itu tidak hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi anak itu sesungguhnya sudah mempunyai kodratnya atau sudah mempunyai bawaannya sendiri-sendiri. Anak itu kan di sekolah hanya beberapa jam, sedangkan mereka tumbuh dari lahir sampai dengan sekarang ini sudah banyak sekali pengaruh-pengaruh yang ada di dalam diri anak, baik itu keluarga, kemudian keturunannya, kemudian lingkungan yang ada di dalam masyarakat, lingkungan pondok dan lain sebagainya. Dan pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada. Jadi kekuatan kodrat yang ada itu kita tuntun, kita gandeng. Bagaimana caranya ketika dia jatuh, kita sebagai yang tadi ya, sebagai Madio Mangunkarso. Kemudian bagaimana ketika dia sedang berkembang, kita mendorong, memotivasi dia agar lebih berpihak atau lebih ke arah positif. Itu selanjutnya. Jadi kita di sini itu tidak bisa tidak bisa merubah anak dari dasarnya, karena anak sudah punya dasar sendiri-sendiri. Ada yang pemalu, ada yang pemarah, ada yang pemberani dan lain sebagainya. Itu sudah bawaan dia. Itu tidak tumbuh ketika di SMK misalkan kelas 1, 2, 3 selama 3 tahun langsung tumbuh seperti itu tidak akan mungkin. Nah, makanya kita sebagai guru itu harus bisa menuntun kodrat mereka, karena mereka itu bukan tabula rasa. Apa sih tabula rasa? Jadi murid itu bukan tabula rasa, bukan kertas kosong yang seenaknya sendiri bisa kita tulisi. Kita mau nulis A, B, kita mau gambar apapun di kertas itu bukan. Jadi mereka bukan kertas yang kosong, mereka sudah ada isinya. Tinggal bagaimana kita menebalkan dari kertas-kertas atau isi-isi yang ada di dalam diri mereka. Oke, selanjutnya Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Kalau kita menanam padi, ya bagaimanapun caranya pasti tumbuhnya akan padi. Kalau kita menanam jagung, kita mau jono lale, kita mau apapun, pasti nanti tumbuhnya akan jagung. Tidak mungkin kok buah anggur dan lain sebagainya, atau gandum atau lain sebagainya. Nah, di sini tugas kita apa? Kita adalah seorang petani. Bagaimana caranya agar jagung yang kita tanam itu bisa tumbuh lebat, bisa buahnya bagus, kemudian
syukur-syukur bisa mempunyai daya jual yang tinggi. Caranya seperti apa? Yang pertama adalah kita menciptakan lingkungan yang positif. Kita menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang bisa membudaya di sekolahan kita. Dari hal yang terkecil. Saya tidak akan muluk-muluk kok harus langsung step atas, tidak. Tapi dari hal yang terkecil. Misalkan satu, anak yang permasalahan yang sangat kritis ya. Anak makan, itu kan sampahnya tidak dibuang. Itu kan permasalahan yang sangat dasar. Kemudian anak dipanggil atau sedang presensi, anak menggunakan tangan kiri. Itu kan sangat dasar, tapi harus kita benahi. Dari hal-hal yang terkecil. Kalau masalah bibit sih, ya kita tahu sendiri ya, bahwa SMK Tarsus itu kan bibitnya ya bervariasi, bermacam-macam, ada yang dari sana dan lain sebagainya. Tapi ini jangan dijadikan sebagai kelemahan kita. Bagaimana caranya kita mengambil kekuatan atau potensi-potensi yang ada pada mereka. Saya yakin mereka itu punya potensi sendiri-sendiri. Ada yang pintar gambar, ya gimana caranya kita memfasilitasi mereka sesuai dengan yang tadi, filosofi yang tadi. Ingaso sungguh ingatio mamutaso tuturi handayani. Kita mencari, misalkan ya, kita mencari perlombaan, kemudian anak kita ikut sertakan di dalam perlombaan, itu kan termasuk ingatio mamutaso. Selanjutnya kodrat anak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa anak itu mempunyai kekuatan kodrat. Nah, kodrat di sini tidak terbagi menjadi dua. Tetapi bagaimana anak itu kodratnya bisa tumbuh, bisa tebal, bisa berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman itu seperti apa ya perkembangan kita sekarang ini? Sekarang ini era digital. Semua menggunakan HP. Kita mau mengakses yang ada di Amerika, yang ada di Papua, itu kita sudah sangat mudah, tinggal hitungan detik, tinggal hitungan menit. Itu kodrat zaman. Kemudian kodrat alam, ya meskipun kita bisa mengakses seluruh dunia, tapi bagaimana caranya agar murid itu tetap sesuai dengan jati diri bangsa kita atau kearifan budaya lokal kita. Jadi tidak melenceng jauh. Kita tetap berkembang sesuai dengan zaman, tetapi kita sudah punya prinsip terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau dulu kan kadang ada beberapa contoh anak atau orang yang kerja di luar negeri kemudian malah pindah agama dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita kuatkan, jati diri bangsa kita, budaya lokal kita. Saya lanjutkan, dalam menuntun mereka tentunya kita juga tidak mengesampingkan perkembangan mereka ya. Di dalam filosofinya Ki Hajar Dewantara bahwa perkembangan anak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama wiraga di umur 0 sampai dengan 8 tahun. Kemudian yang kedua wiraga wirama di umur 9 sampai 16 tahun. Yang ketiga ada wirama di umur 17 sampai 24 tahun. Nah, ini adalah perkembangan anak-anak kita. Mereka sedang dalam tahap tanggung jawab atau pembiasaan atau jadwal rutin. Jadi pembiasaan yang bisa tumbuh di dalam atau bisa menguatkan dalam diri mereka. Bagaimana kita menuntun dan menantang anak dalam mengelola diri serta pengenalan potensi mereka, yaitu tugas guru-guru dan ya kita sekalian Bapak Ibu di sini. Bagaimana caranya agar mereka itu memahami, oh ini potensi saya harus mengembangkan ini. Karena saya lihat anak-anak kita kan kadang kalau kita tanya apa cita-cita kalian, itu kan mereka ya kadang tidak tahu, belum kepikiran dan lain sebagainya. Kita mau ke Semarang tapi kita tidak tahu jalannya, itu kan hampir sama saja. Kita akan kesasar ke sana. Saya lanjutkan. Nah, di dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun kemasyarakatan, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berkaitan dengan kodrat keadaan, baik itu alam
Kadang kita bisa mengambilnya, tetapi di dalam diri kita tidak jujur pada diri kita. Nah, itu adalah nilai yang sudah tertanam di dalam diri individu. Bagaimana caranya kita bisa menanamkan nilai tersebut kepada anak-anak kita? Nah, bagaimana caranya guru dalam mengembangkan nilai tersebut? Yang pertama itu kita pembelajaran harus berpihak pada murid. Berpihak di sini kalau filosofinya KHD itu menghamba pada anak, tetapi jangan diibaratkan negatif ya. Menghamba di sini bukan sebagai pembantu dan lain sebagainya, tetapi semua yang kita lakukan itu mengutamakan kepentingan murid. Jadi kita membuat peraturan ya, bagaimana caranya agar murid itu terfasilitasi. Kita membersihkan, misalkan bersama-sama siswa membersihkan ruangan, itu kan mengutamakan kepentingan murid. Bagaimana ya kan mereka gimana ya agar pembelajarannya itu bisa berjalan kondusif, nyaman, tanpa tekanan dan lain sebagainya. Kemudian nilai-nilai selanjutnya ada mandiri, kolaboratif, inovatif, serta reflektif. Jadi kita bisa mandiri dengan terus belajar sepanjang hayat, dimanapun dan kapanpun. Tidak harus di sekolahan dan tidak harus mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang ini ya yang disajikan oleh pemerintah, itu tidak. Jadi dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kedua, kolaboratif, senantiasa membangun daya sanding. Berkolaborasi, bekerja sama untuk pemecahan masalah agar kedepannya itu menjadi lebih inovatif dan reflektif. Tetapi di sini yang saya garis bawahi adalah berpihak pada murid. Bagaimana caranya semua yang kita lakukan di sini di SMK Tahasus itu mengutamakan kepentingan murid. Oke, saya lanjutkan. Untuk dapat berpihak pada murid itu kita harus punya tujuan, kita harus punya visi. Visi juga tidak harus muluk-muluk. Visi saya adalah mewujudkan anak-anak saya, peserta didik saya sebagai pribadi yang santun. Itu visi saya. Misalkan Bapak Ibu guru bisa mempunyai visi yang lain, beriman, bertakwa dan lain sebagainya, yang sesuai dengan visi sekolah, yaitu apa sih ya visi sekolah ya? Apa saja? Yang pertama prestasi, yang pertama lupa ya, profesional, yang kedua religius, yang ketiga ada santun Pak Ahmad, terampil, kemudian smart dan itu adalah visi kita. Jangan hanya ditempel di papan dan jangan hanya disimpan di laptop masing-masing, tetapi jadikan visi tersebut yang searah dengan visi kita sebagai pendidik untuk menciptakan generasi kita, generasi bangsa akan negara kita. Nah, visi ini bisa kita jadikan sebagai kekuatan yang tadi sudah saya sampaikan untuk menuju pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila tentunya sudah banyak yang tahu ya, bahwa ada beberapa elemen yang perlu dicapai oleh murid kita. Salah satunya ada beriman dan bertakwa, kemudian ada gotong royong, kemudian mandiri, kemudian kreatif, dan ada lagi berpikir kritis. Mungkin Bapak Ibu guru agak lupa ya, maaf ya. Oke, kira-kira ketika Bapak Ibu sebagai petani yang akan menanam jagung, apa saja upaya yang akan dilakukan? Yang pertama menyiram, ya, oke, menyiram. Bibit dulu, ya, betul, bibit. Kemudian tanahnya, ya, tanahnya. Selanjutnya tekniknya, misalkan ada berapa jarak berapa, itu bisa ya, teknik. Kemudian perawatannya. Bagaimana cara kita melakukan hal demikian? Ya
dimulai dari sekarang, dimulai dari diri kita. Tidak harus langsung semua sekolahan, semua kelas, tidak, tetapi dari 1-2 anak, kemudian kelas, kemudian yang nantinya akan menjadi tingkat, setelah itu bisa ke sekolah. Bagaimana cara kita? Kalau bibit tadi sudah saya sampaikan, kita bermacam-macam, tetapi itu adalah potensi kita, itu adalah kekuatan kita. Kemudian tanah, sekolah ini adalah tanahnya. Agar tanah ini subur, ya harus diberi pupuk, kemudian secara berkala kita sirami dan lain sebagainya. Itu filosofi kita yang perlu kita sampaikan, kita laksanakan di dalam diri kita dan sekolah. Selanjutnya, bagaimana kita menciptakan lingkungan tadi, menciptakan tanah yang tadinya misalkan tidak subur menjadi tanah yang subur. Ini kita harus menciptakan yang namanya budaya atau lingkungan yang positif, lingkungan yang bisa menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, bahkan tidak ada rasa tertekan. Kadang-kala saya pun agak keliru ya, ketika ada anak yang terlambat kemudian saya suruh berdiri, itu adalah hal yang kurang tepat karena itu akan menjadikan anak tertekan, sehingga materi atau apa yang akan kita sampaikan sulit untuk masuk. Suatu ilmu atau riset menyatakan bahwa ketika anak sedang emosi, ketika anak sedang sedih, itu mereka hanya bisa menerima masukan dari luar itu sekitar 10%. Itu pun kalau masuk. Bagaimana dengan anak-anak kita? Ya kita tahu sendirilah, makanya kita harus bisa menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan yang menyenangkan, yang aman, nyaman, dan lain sebagainya. Kemudian disiplin positif itu juga merupakan unsur utama terwujudnya budaya positif. Di sini ada perbedaan ya antara disiplin positif dan budaya positif. Kalau disiplin positif berarti itu sudah ada di motivasi intrinsik kita. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa merdeka di sini bukan lepas dari perintah, itu bukan, tetapi cakap memerintah diri kita sendiri. Bagaimana kita ketika mau terlambat, kemudian ada kontrol diri di dalam diri kita, itu yang dinamakan disiplin positif. Jadi ada kontrolnya di dalam diri kita masing-masing. Ketika kita misalkan terlambat ke kelas, kita terlambat ke kantor misalkan, itu kan termasuk motivasi intrinsik kita. Kenapa demikian? Karena sejatinya yang namanya manusia itu punya kebutuhan dasar. Semua manusia itu punya kebutuhan dasar dan itu ada 5. Itu 5 kebutuhan dasar ini yang nantinya akan menimbulkan perilaku kita yang kadang agak negatif atau agak berbeda dengan peraturan atau keyakinan yang ada. Bagaimana kita dapat mengontrol diri? Yang pertama adalah kita harus mengetahui nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu nilai yang kita yakini, yang tadi sudah saya sampaikan. Banyak sekali ya. Kalau kita lihat di profil pelajar Pancasila itu nilai kebajikannya ada beriman, bertakwa, mandiri dan lain sebagainya. Kemudian ada nilai kebajikan universal itu umum. Jadi jujur, kemudian terampil, rajin, bersih. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang tentunya sudah tidak asing bagi diri kita sendiri. Tetapi kadang kita salah mengartikan nilai kebajikan itu bukan sebagai nilai umum, jadi nilai kira-kira, mohon maaf ya, apa yang mendorong Bapak Ibu sekalian itu hadir di sini? Yang pertama, apakah menghindari ketidaknyamanan karena tidak enak dengan Pak Ahmad, dengan saya mungkin, kemudian dengan rekan-rekan yang lain, ataukah apakah karena ingin mendapatkan pujian, mendapatkan penghargaan dari Pak Ahmad, berharap mendapatkan sesuatu, atau apakah karena wujud dari menghargai diri sendiri dan orang lain?
dan meyakini serta menghargai orang lain dengan nilai-nilai kebajikan yang tidak diabaikan. Motivasi yang mana Bapak Ibu? Yang terakhir Bu. Yang terakhir. Oke, ini sifatnya tidak kaku ya. Kita hanya sharing kok. Kita belum sharing, kita hanya berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Tentunya saya juga ilmunya masih sangat rendah, saya belum tahu apa-apa. Tetapi alangkah lebih baiknya ilmu yang sedikit kita bagikan terlebih dahulu. Karena yang namanya umur kan juga tidak ada yang tahu ya. Bisa jadi belum saya sebarkan tetapi sudah ya yang namanya ilmu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan. Ini seringkali ya saya pun kadang merasakannya. Saya tidak nyaman karena tidak mengikuti rapat, kemudian saya mengikuti. Kemudian yang kedua karena ingin mendapatkan pujian atau hadiah. Kemarin ada ya, ini ya dapat hadiah ya. Karena pengen dapat hadiah, kemudian besok ketika PAS saya rega besok sudah misalkan sudah waktunya langsung diupload jam 00.01 misalkan. Itu karena motivasi yang kedua. Dan yang motivasi yang ketiga karena wujud menghargai orang lain. Tentunya banyak sekali motivasi-motivasi yang timbul di dalam diri kita terkait perilaku kita. Nah, motivasi di sini ini ada 3. Menurut Diane, beliau itu seorang penulis dari bukunya Restructuring of Description atau apa itu. Nah, menyatakan bahwa ada 3 perilaku atau motivasi perilaku manusia, entah itu intrinsik maupun ekstrinsik. Kalau kita lihat di intrinsik, berarti motivasinya satu, menghargai diri sendiri atau menjadi orang yang diinginkan. Ini yang pertama. Kemudian untuk motivasi ekstrinsik, ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain dan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita demikian. Saya yakin murid pun demikian. Mereka melakukan sesuatu pasti punya motivasi tersendiri. Makanya kadang di dalam kelas ada murid yang penting saya absen. Ya wis itulah yang penting saya ada di sini. Untuk apa? Menghindari ketidaknyamanan. Agar apa? Agar tidak dikasih poin. Iya kan? Itu motivasi yang pertama. Kemudian motivasi yang kedua, penghargaan dari orang lain. Nah, ini sebenarnya sering kita lakukan juga ya. Dan sebenarnya penghargaan itu wujud dari hukuman. Kalau penghargaan dikasihkan di belakang, tidak kita sampaikan di awal, itu bisa menimbulkan motivasi yang ketiga. Tetapi kalau kita sampaikan di awal, itu bisa menjadi motivasi ekstrinsik dari siswa. Jadi saya pengen dapat beasiswa, dia itu tidak, oh ya saya pengen pintar untuk diri saya, itu tidak, karena ingin mendapatkan beasiswa. Itu motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam diri seorang individu. Nah, kita itu keinginan kita itu adalah menimbulkan motivasi yang ketiga. Jadi mereka lakukan ya untuk diri mereka sendiri, tidak untuk orang lain. Nah, terkait yang tadi sudah saya sampaikan ya, ada kebutuhan dasar manusia menurut William, ini ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini semuanya jelas ya. Ada sandang, pangan, kemudian papan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang itu rasa diterima. Saya di SMK Kasus diterima atau tidak, saya diakui atau tidak, kinerja saya diakui atau tidak, itu termasuk kebutuhan kasih sayang. Kemudian yang kedua, kebutuhan atas kekuasaan, didengar, diakui, dan lain sebagainya. Yang ketiga kebebasan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Semua
yang dilakukan oleh murid-murid kita itu mereka adalah perilaku mereka adalah wujud dari cara mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau mereka bolos, ya mungkin mereka sedang ingin memenuhi kebebasan. Kalau mereka misalkan tidur di kelas dan ingin saya tepuk-tepuk, berarti mereka sedang membutuhkan kasih sayang dari gurunya. Ketika kita mengetahui kebutuhan dasar anak, kita akan lebih mudah mencari solusi dari tindakan mereka. Ya kalau mereka telat misalkan ingin kebebasan, ya kita kasih solusi. Bagaimana caranya menyalurkan kebutuhan dasar kebebasan terhadap hal-hal yang positif. Jangan kok bolos, jangan kok terlambat dan lain sebagainya. Misalkan ikut ekstrakurikuler ataupun mereka diberikan di dalam pelajaran misalkan ya, diberikan wewenang atau kebebasan mencari apa yang ingin mereka cari. Contoh misalkan ya, saya mapelnya sejarah Indonesia. Ada anak yang saya yakinlah banyak anak yang tidak suka, apalagi ketika saya hanya berceramah, itu sangat-sangat membosankan. Nah, ada anak yang tidak suka ya, gimana caranya? Ketika anak punya potensi, ketika dia senang gambar, dia senang bebas, ya silahkan kalian gambar. Yang penting masih sesuai dengan temanya, masih sesuai dengan babnya. Jadi misalkan matematika misalkan ya tidak harus menghitung terus, itu tidak bisa diterapkan lah hitung-hitungan seperti ini. Misalkan XY itu kira-kira besok di di dunia nyata, di kehidupan kita sehari-hari itu fungsinya apa? Apakah nanti kalau mau belanja kita harus hitung dulu XY biar kita rugi, biar kita, itu kan tidak ya. Nah, maka dari itu kita pahami kebutuhan dasar mereka agar kita dapat mengetahui solusi yang terbaik dari mereka. Nah, di sini karena kebutuhan dasar mereka dan kadang yang tidak tersalurkan mereka ke hal-hal yang negatif, kita di sini sebagai guru punya posisi kontrol. Nah, kira-kira kalau ini pertanyaan harus dijawab ya. Apa yang Bapak Ibu perbuat ketika menjumpai siswa tidur di kelas? Dibangunkan. Setelah itu kalau misalkan kok tidur lagi, cuci muka. Kemudian yang kedua, apa perkataan yang terucap ketika menjumpai siswa tidur di kelas? Pagi. Ya, jelas bagaimana caranya dia bangun ya. Tapi kalau kita pahami kebutuhan ini, kasih sayang, kebebasan, kekuasaan, dan kesenangan, tentunya kita harus melakukan langkah-langkahnya secara bertahap. Kira-kira kenapa dia tertidur? Nah, di sini kadang kita kesulitan. Kadang itu mereka tidak legowo untuk menyampaikan hal yang sebenarnya. Alasan mereka itu biasanya ya karena ada yang dibuat-buat ya, ada yang dibuat-buat ngaji, kemudian amalan Al-Quran dan sebagainya. Nah, ini adalah tugas kita. Ada beberapa video yang akan saya putarkan.
Saya Saya siap. Aduh ya Allah ya Allah. Ya Allah, baca-baca ini ya Bu. Di SMP lupa perek lupa dia. Kita sebagai guru. Sini kamu. selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Udah ini aja. Masih ada 5 menit ya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu
kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika pelaksanaan itu. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Baik, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Analisis. Soal hoax nasional. Akhirnya Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? bersedia, Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Manajer yang bijak. Kira-kira posisi kontrol mana yang kadang dilakukan oleh kita sebagai guru? Ini coba bisa. Untuk mood. Tergantung tanggal dari Pak Nur. Ini ada 5 posisi kontrol kita ya, dari penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, serta manajer. Kira-kira yang sering kita terapkan kepada anak-anak kita itu posisi yang mana? Bos. Manajer dong. Penghukum, ya, penghukum. Selain penghukum, membuat rasa bersalah, ya, membuat rasa bersalah. Pernahkah kita melakukan posisi manajer? Kira-kira? Jangan. Ya pernah berarti ini jarang berarti pernah. Saya ini bukan aku tidak. Karena saya kira tadi langsung. Anaknya kan ya, kalau ayah juga. Ini adalah bagian yang dari posisi kontrol kita. Kadang sesuai dengan karakteristik murid kita ya. Kalau kita hanya sebagai manajer, kita terapkan di murid kita yang memang benar-benar sudah mempunyai 6 kebutuhan khusus, itu akan sangat sulit karena mereka juga tidak akan terbuka. Semua posisi ini itu bisa kita lakukan.
Namun alangkah lebih baiknya kita belajar dari posisi kontrol penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, ke posisi manajer secara step by step, secara bertahap. Bagaimana caranya kita sebagai guru ketika menjumpai anak-anak melakukan sesuatu, ya kita sebagai manajer untuk apa? Untuk menguatkan karakter mereka. Hukuman boleh, tetapi tidak semuanya itu bisa kita hukum. Karena kadang-kadang memang ada anak kita yang dia itu memang benar-benar jujur, gane bocor, ada. Tidak semata-mata anak yang terlambat itu dia itu setiap harinya terlambat itu tidak. Ya meskipun 1 banding sekian, tetapi saya yakin adalah salah satu anak kita yang mereka itu memang jujur terlambat karena apa, tidur karena apa, dan lain sebagainya. Maka dari itu, bagaimana caranya kita menguatkan karakter mereka, menguatkan motivasi mereka dengan memposisikan diri sebagai manajer. Oke, saya lanjutkan ya, karena sudah agak sore. Saya akan ngebut. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Kita akan melakukan posisi kontrol, kita akan melakukan restitusi, tetapi kita tidak bisa ketika belum ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan ini ya, anak atau cucu dari peraturan yang ada di sekolah yang sudah disesuaikan dengan visi sekolah. Keyakinan ini kira-kira mengapa kok kita memiliki peraturan penggunaan helm saat mengendarai kendaraan? Kira-kira kenapa? Keamanan. Oke, ini nilai keamanan ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Kesehatan. Memang kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, itulah yang ingin dicapai kita, yang ingin dicapai seorang guru di dalam kurikulum merdeka pada murid-murid kita. Dia itu punya nilai sendiri, punya kepercayaan sendiri, punya keyakinan sendiri di dalam diri mereka untuk bertindak atau berperilaku. Oke. Mengapa kok keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Yang pertama, nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Yang kedua, menekankan pada keyakinan agar lebih memotivasi. Yang ketiga, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat ketika dia yakin. Kalau hanya peraturan sekolah atau peraturan kelas, ya kita tahu sendirilah murid-murid kita seperti apa. Ada aturan tidak boleh terlambat, pokoknya sekian, tetapi ya tetap mereka lakukan. Kenapa? Karena belum termotivasi dari diri mereka sendiri. Kalau mereka sudah punya nilai yang mereka yakini, saya yakin sedikit demi sedikit itu murid kita akan lebih baik perilakunya. Ini contohnya ya, contoh peraturan yang sudah ada di sini kemudian kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Misalkan peraturan kita masuk jam 7 atau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas yang perlu kita tuju atau kita tuju dan nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Kalau anak kita terlambat, orang lain pasti akan rugi ya. Anak saya, misalkan ya, saya sudah ngajar, kemudian ada si A terlambat. Waktunya saya mengkondisikan anak akan berkurang karena saya mengkondisikan anak yang terlambat. Otomatis ini belum menghormati orang lain dan belum berkomitmen. Yang kedua, dilarang melakukan kekerasan. Ini adalah nilai-nilai yang umum ya, tidak hanya di lingkungan kelas, lingkungan sekolah, tetapi juga lingkungan masyarakat. Keyakinannya itu keselamatan dan menghargai orang lain. Dilarang merokok, ya keselamatan ya. Kita merokok, tetapi ada yang merokok pasif malah dampaknya itu lebih bahaya. Dilarang menggunakan narkoba, ini nilai kesehatan. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana kok kita membuat keyakinan kelas? Intinya, daripada kita membaca yang banyak ini, intinya kalau kita mau membuat keyakinan kelas, yang pertama kita ajak curah pendapat dulu dari siswa-siswa kita. Setelah itu dikumpulkan di dalam kertas ataupun
misalkan langsung ke PPT, kemudian kita tinjau kembali. Yang namanya keyakinan kelas itu tidak ada kata-kata yang negatif, jadi dilarang, itu tidak diperbolehkan. Karena memang keyakinan kelas dibuat dalam bahasa-bahasa yang positif. Kemudian setelah kita kumpulkan, kita tinjau, kemudian nilai kebajikannya apa, kita buat di dalam bagan yang menarik, kita tanda tangani semuanya, seluruh anggota yang ada di kelas tersebut kita tanda tangani, dijadikan keyakinan masing-masing. Kalau anaknya terlambat ya silakan sampaikan ini keyakinannya, kira-kira yang tidak kamu percaya, yang kamu percaya atau kamu langgar itu yang mana, kita buat. Nah, ini materi yang terakhir adalah restitusi. Restitusi itu proses kolaboratif ketika anak-anak melakukan pelanggaran. Jadi kalau anak-anak kita terlambat tidur, itu hal yang perlu kita lakukan adalah tahap restitusi. Tahap restitusi adalah mengajarkan murid untuk mencari solusi permasalahan. Dan yang mencari solusi sesuai dengan yang tadi disampaikan di video, mereka yang mencari solusi sesuai dengan nilai atau keyakinan yang mereka yakini, yang mereka percayai. Ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau anak terlambat, jangan langsung dibentak, woi dan lain sebagainya, itu jangan. Yang pertama, kita stabilkan identitas dulu. Kira-kira ya semua orang itu pernah berbuat salah, atau namanya orang itu tidak luput dari kesalahan atau jauh dari kesempurnaan. Itu kan salah satu cara kita menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Jadi kebutuhan mereka apa? Kita masuk ke materi yang tadi. Ada 5 kebutuhan dasar. Setelah kebutuhan itu kita ketahui, baru kita menuju ke keyakinan kelas. Keyakinan apa yang kita percayai. Ini ada 3 langkah ya. Ini misalkan tadi yang sudah saya sampaikan, ketika anak emosi itu otak kita tidak bisa mengakses informasi yang masuk. Kemudian langkah yang kedua, setiap tindakan mempunyai tujuan, yang mempunyai kebutuhan dasar. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Itu materi dari saya. Ada beberapa implementasi yang sudah saya lakukan. Yang pertama, CGB saya, Pak Sabik dan Pak Wahyu itu sudah melakukan restitusi terhadap perilaku murid. Ya, murid yang terlambat tidur ataupun bertengkar karena tidak melakukan piket kelas, menyontek dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kami juga sudah membuat keyakinan kelas, terutama di kelas 10 PPLB 2 sesuai dengan kesepakatan semua murid. Tapi ketika keyakinan kelas itu sudah ada, kontrol kita itu ya bisa dikatakan agak berat ya, karena kita harus mengontrol secara berkesinambungan. Kita tidak boleh lepas kendali, karena kalau kita lepas kendali, otomatis akan kembali lagi ke identitas Kemudian respon murid, mereka menyatakan merasa nyaman karena tidak dihakimi dan lain sebagainya. Refleksinya ada kendala, kemudian ada tindakan perbaikan. Yang pertama, tidak mudah untuk membuat anak terbuka ya, yang jelas ya, itu kendala kami. Kemudian membutuhkan waktu khusus dan kesulitan apabila menjumpai permasalahan yang banyak. Karena kadang di satu kelas tidak hanya satu siswa yang mempunyai masalah. Satu kelas 40 anak, ada 40 masalah kalau masing-masing. Kalau satu anak misalkan punya 2 masalah, tambah lagi. Nah, kalau dalam satu hari itu misalkan
kita implementasikan bersama-sama, karena murid kita adalah masa depan kita, masa depan sekolah kita. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari Ibu Ida tentang diskriminasi guru penggerak. Silakan kita akan berdiskusi dalam waktu 15 ke depan, dibatasi 3 pertanyaan dengan durasi 3 sampai 5 menit. Monggo pada Bapak Ibu yang merasa belum paham atau sangat antusias terhadap diskriminasi ini, silakan diutarakan semuanya biar mendapatkan hasil yang maksimal. Monggo Bapak. 3 pertanyaan, 5 maksimal, kita maksimalkan 15 menit saja. Monggo, atau saya dulu saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida dan PR yang aku hormati. Ini fakta di sekolah kita SMK Takris yang kita sayangi. Dari tadi 5 poin kebutuhan dasar manusia, ternyata kan beda jurusan, beda anak, berbeda ini, beda kebutuhannya. Saya sekarang mengampu yang kelas 12, kelasnya lebih banyak ke 12 TKR. Ada 4 kelas 12 TKR yang memang yang tadi dedikasi berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia, ternyata menurut saya bukan mereka lebih dari itu. Yang pertanyaan sederhana saya, bagaimana menyikapi restitusi kepada hal yang aneh seperti ini? Saya mengulang 12 TKR 1, 2, 3, 4. TKR 1 tidak ada masalah, kebutuhan bisa saya identifikasi. Tapi TKR yang 2, 3, 4. Contoh TKR 4 itu setiap hari saya pulang pertama sampai hari ini paling banyak 8 anak per harinya. Jumlah kelas itu anaknya 32 rata-rata. Selalu seperti itu. Jadi yang ada kata saya memberikan treatment pelapon ya, sing mau kasih pelapon ya nggak pernah masuk, Semua cara pun kami lakukan sudah kami komunikasikan dengan awalnya sudah, tetap sampai hari ini belum masuk. Begitu juga terjadi di TKR 2 dan 3 sama. Jadi saya juga memang menyadari sekolah kita saat ini sedang tidak baik-baik saja, terutama yang jurusan itu. Semua teori yang pernah saya praktekkan di selain TKR bisa. Di situ saya mental. Saya pernah jurusan buang semua. Sampai seperti saya sampai nampaknya fatal sekali, kronis sekali kondisi yang tidak TKR pertama. Dan saya baru jumpai tahun ini yang seperti itu. Sepanjang saya hampir 16 tahun lalu. Menunjukkan saya itu teori saya mental semua itu. Semua cara yang menurut saya mengajar itu paling menyenangkan. Sing semua pengalaman sudah saya kantongi mental semua. Mental semua. Itu kira-kira penyikapannya bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan permasalahan ketidakhadiran siswa. Secara umum memang 5 kebutuhan dasar ini yang mendorong perilaku mereka, entah itu kasih sayang, kebebasan, kesenangan atau kepuasan. Kalau bukan itu tidak. Cara yang pertama dapat kita lakukan berkomunikasi dulu terhadap anaknya. Kita tidak akan bisa mengambil solusi permasalahan anak ketika yang mempunyai masalah itu tidak ada. Jadi tetap anak harus dihadirkan dulu di sekolah, kemudian baru kita lakukan tahap-tahap restitusi. Yang pertama, ya stabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakannya. Kemudian yang ketiga, karena kita belum mempunyai keyakinan kelas, ya kita masuk ke peraturan yang kita sepakati. Dan memang untuk angkatan ini ya, terutama pandemi, itu kan anak-anak kita sungguh luar biasa ya. Dulu itu tidak separah ini, jadi untuk ketidakhadiran
kehadiran itu ya tidak sampai paling banyak 8 itu tidak, paling banyak 8 tidak berangkat sudah baru. Tapi ini 8 yang berangkat itu kan sangat-sangat parah. Itu salah satu permasalahan mengapa kok kita menggunakan kurikulum merdeka. Bagaimana caranya kita menciptakan pembelajaran yang di kelas sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi kita tidak hanya menyampaikan materi terserah anak mau seperti apa. Jadi kita menyampaikan materi ya biar anak senang, biar motivasinya muncul, kemudian menumbuhkan perilaku mereka yang baik dan menghilangkan perilaku yang buruk dan lain sebagainya. Begitu Pak Ahmad jawaban saya. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Yang lain? Sudah sangat jelas? Sudah sangat jelas? Hanya ada Pak Ahmad saja yang bertanya untuk mengatasi presentasi kehadiran siswa di SMK Tata Kasus. Lainnya? Mungkin teknik-tekniknya? Baiklah Bapak Ibu, terima kasih sekali karena waktunya sudah 15-13 menit. Terima kasih kepada Pak Ahmad yang telah memberikan pertanyaan. Dengan Bu Ida sudah dijawab atau diberi solusi. Yang pertama adalah dengan mengatasi cara berkomunikasi, baru kita akan melakukan restitusi, kemudian kita akan beralih ke peraturan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu pada destinasi hari ini. Semoga bermanfaat dan membuat sekolah kita semakin maju. Dengan adanya kurikulum merdeka ini, anak-anak merdeka, kita pun merdeka. Terima kasih.